Untuk hari ini saya ingin mengajak semua teman-teman muda di sini untuk mengingat satu lagu dari tahun 98 pada waktu reformasi digulirkan. Lagunya begini. Angkatan bersenjata Republik Indonesia tidak berguna, bubarkan saja, diganti Menwa, kalau perlu diganti Pramuka. Naik bis kota nggak pernah bayar, apalagi makan di warung Tegal. Lanjutannya terlalu sensitif, oke? Tapi lagu ini jangan-jangan mesti kita ingat kembali. Kenapa? Karena ada ancaman yang muncul di depan kita. Nah, generasi-generasi baru yang muncul mesti mulai mencipta lagu-lagu semacam ini untuk menghadapi tantangan-tantangan zamannya. Buat kalian yang tidak pernah hidup di bawah rezim militer, mungkin keperluan untuk menolak kembalinya tentara dalam kehidupan sipil itu terasa seperti bukan sesuatu. Tetapi kalau kamu pernah tahu sedikit, pernah belajar sejarah tentang bagaimana militer hidup dalam seluruh kehidupan sipil kita, kamu akan berpikir dua kali untuk mengiyakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan mengembalikan kembali jabatan-jabatan sipil dipegang oleh militer. Teman-teman sekalian, ini bukan perkara personal, ini bukan perkara kita membenci satu grup atau menolak satu grup. Yang ingin kita kokohkan adalah apa yang disebut dengan supremasi sipil. Apa itu supremasi sipil? Supremasi sipil adalah satu gagasan, satu prinsip bahwa kehidupan publik, bahwa kehidupan politik, bahwa kehidupan demokrasi mesti dikendalikan dan dipegang oleh kaum sipil. Mengapa kehidupan demokrasi dan kehidupan politik, ketatanegaraan mesti dipegang oleh kaum sipil? Tidak boleh dipegang oleh militer. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Satu alasan saja, saudara-saudara. Karena kaum militer adalah orang yang memegang senjata. Orang yang memegang senjata, orang yang mengendalikan, mendominasi alat-alat kekerasan negara tidak boleh mengendalikan kehidupan sipil lagi. Kenapa? Karena senjata tidak bisa diajak berdebat. Senjata tidak bisa diajak berdialog. Sementara demokrasi, sementara kehidupan ketatanegaraan harus berbasis pada dialog yang rasional. Itu sebabnya kita pada waktu reformasi mau mengembalikan kembali tentara ke barak. Bukan karena kita membenci tentara. Kita mencintai tentara. Tentara yang apa? Tentara yang profesional untuk menjaga pertahanan Indonesia. Tapi kita tidak menghendaki tentara masuk ke dalam kehidupan politik. Kenapa? Karena itu akan membawa kehidupan sipil kita ke dalam mara bahaya. Kenapa? Karena tadi yang saya katakan, tentara adalah kelompok sosial yang diberikan tugas untuk memegang senjata. Dan senjata tidak pernah kompatibel dengan demokrasi. Senjata tidak pernah kompatibel dengan kehidupan sipil. Itu mengapa kita menolak secara prinsipil apa yang dikatakan oleh Lord Luhut tadi. Jadi kalau Lord Luhut mengatakan siapa yang keberatan, kita sama-sama bilang, kalau kamu nggak berani, saya sendiri yang bilang, kita keberatan. Seluruh sejarah demokrasi, sejarah politik Indonesia yang penuh berdarah-darah untuk mencapai reformasi menyatakan keberatan atas apa yang dikatakan oleh Lord Luhut itu. Maka kawan-kawan sekalian, kalau hari ini kita berkumpul di sini, maka ini harus menjadi peringatan. Pertama, untuk Jokowi dan pemerintahannya. Jokowi adalah pemerintahan sipil. Tapi dia tidak boleh menggadaikan supremasi sipil hanya demi kepentingan pragmatis pemilu. Tidak boleh. Justru pemilu mestinya mengokohkan kembali prinsip-prinsip demokrasi kita. Bukan justru menggerogoti demokrasi kita. Setuju nggak? Yang kedua, ini juga peringatan buat Prabowo. Kita kasih peringatan, jangan hanya buat Jokowi. Kita kasih juga peringatan Prabowo. Bahwa Prabowo sebagai orang militer, kalau dia nanti berkuasa, moga-moga enggak. Ya kan? Siapapun yang berkuasa nanti, kalau dia ingin mengembalikan kembali gaya militer, struktur militer, ideologi militer ke tengah-tengah kehidupan demokrasi kita, dia akan berhadapan dengan kita lagi. Apakah berani kalian semua? Berani?
Mesti berani. Mengapa kita mesti berani? Nah, ini yang terakhir. Kita mesti berani karena kita adalah warga Republik, saudara-saudara. Kita warga Republik. Apa artinya warga Republik? Warga Republik artinya kita hidup dalam kesetaraan. Tidak boleh ada orang yang lebih tinggi di atas kita. Apapun pangkatnya, apapun statusnya, apapun kekayaannya. Kita adalah warga Republik yang setara. Tidak boleh ada kelompok sosial satupun yang diistimewakan di Republik ini. Siapapun dia. Jadi kalau ada tentara mau menduduki jabatan sipil, boleh apa enggak? Boleh, asal pensiun dulu. Jangan seenaknya. Jadi kita berdiri di sini atas landasan moral, atas landasan etika, atas landasan politik yang kokoh sebagai warga negara Republik Indonesia. Jadi kalau ada yang menggugat apa pandangan-pandangan kita di sini, dia menggugat pandangan-pandangan dasar Republik kita. Itu kenapa kita ada di sini dan kenapa kita mesti melanjutkan perjuangan kita. Ancaman kembalinya fasisme, ancaman kembalinya militerisme tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah berhenti. Kita mesti selalu siap siaga. Tidak ada hari libur, tidak ada malam minggu yang gratis untuk menghadapi kembalinya fasisme dan militerisme. Sekian, terima kasih, selamat sore.